Selamat datang! Kali ini kita akan bedah bareng sebuah materi yang keren banget, yang diadaptasi langsung dari materi perkuliahan Bapak Trisna Taufik Darmansyah di channel Ngaji Ekonomi. Topik kita hari ini adalah kerangka asuransi umum syariah, atau ya kita lebih sering mendengarnya dengan nama takaful. Yuk, kita langsung mulai aja pembahasannya. Oke, hal pertama dan paling fundamental yang perlu kita pahami adalah asuransi syariah itu bukan sekedar produk keuangan. Jauh lebih dari itu, ini adalah sebuah sistem yang dibangun di atas pondasi Islam yang kokoh, yaitu ta'awun atau tolong-menolong. Jadi coba bayangin deh, alih-alih Anda cuma membeli perlindungan buat diri sendiri, Anda itu sebenarnya lagi gabung ke sebuah komunitas untuk sama-sama nanggung risiko dan saling bantu kalau ada yang kena musibah. Konsepnya gotong royong. Nah, mungkin ada yang bertanya, emangnya kenapa sih kita butuh alternatif syariah? Kan sudah ada asuransi biasa. Jawabannya, teman-teman, terletak pada konflik inti antara model asuransi konvensional dengan prinsip-prinsip dalam hukum komersial Islam atau muamalat. Ternyata, ada beberapa elemen dalam asuransi konvensional yang dianggap terlarang, yang akhirnya mendorong lahirnya takaful. Unsur terlarang yang pertama adalah ghorar atau ketidakpastian yang berlebihan. Coba deh kita pikirin bareng. Di asuransi konvensional, Anda kan bayar premi, tapi belum tentu bakal nerima klaim kan? Nah, di sisi lain, perusahaan asuransinya juga nggak tahu pasti berapa total klaim yang harus mereka bayar nanti. Ketidakpastian yang ekstrim buat kedua belah pihak inilah yang disebut ghorar. Selanjutnya ada yang namanya maisir. Intinya sih ini perjudian atau spekulasi. Kok bisa? Ya, karena model konvensional itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang spekulatif. Kalau terjadi musibah, Anda bisa dapat uang klaim yang jauh lebih besar dari premi yang Anda bayar. Tapi, kalau aman-aman aja, ya perusahaannya yang untung. Ini kan jadi kayak permainan untung rugi, di mana keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain. Mirip banget sama logika judi. Dan yang terakhir, tentu saja yang paling sering kita dengar, riba atau bunga. Perusahaan asuransi konvensional itu kan menginvestasikan dana premi nasabah yang segunung itu ke instrumen-instrumen yang menghasilkan bunga. Contohnya, obligasi atau deposito di bank konvensional. Nah, praktek semacam ini jelas-jelas dilarang dalam syariah, karena keuntungan itu harus datang dari aktivitas ekonomi real, bukan dari sekedar meminjamkan uang. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya takaful menyelesaikan 3 masalah besar tadi? Ghorar, maisir, dan riba. Nah, disinilah letak kejeniusan dari konsep takaful. Takaful itu nggak cuma sekedar menambal masalah, tapi benar-benar merekayasa ulang seluruh model asuransi menjadi sebuah kerangka yang landasannya adalah niat untuk memberi atau berderma. Kunci solusinya ada di satu kata ini, tabaruh, yang artinya donasi atau hibah sukarela. Jadi, kontribusi atau premi yang Anda bayarkan ke takaful itu pada dasarnya diniatkan sebagai sumbangan ke sebuah dana bersama. Dengan mengubah akad transaksinya dari jual beli perlindungan menjadi hibah untuk tolong-menolong, otomatis unsur ketidakpastian dan spekulasi tadi jadi gugur. Kenapa? Karena dalam fikih Islam, aturan untuk transaksi amal atau hibah itu jauh lebih fleksibel daripada transaksi komersial yang murni. Cerdas kan? Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Yuk kita lihat poin-poin utamanya. Pertama, filosofinya. Takaful itu tentang berbagi risiko atau risk sharing. Sementara konvensional itu memindahkan risiko atau risk transfer dari Anda ke perusahaan. Beda banget kan? Kedua, dan ini penting banget, soal kepemilikan dana. Di takaful, dana itu milik kolektif semua peserta, bukan milik perusahaan. Artinya apa? Artinya, kalau ada sisa dana atau surplus di akhir tahun, uang itu ya dikembalikan lagi ke Anda sebagai peserta, bukan jadi profit perusahaan. Dan terakhir, sudah pasti, semua investasinya wajib di aset yang halal. Oke, teorinya kita udah pegang. Sekarang, gimana sih takaful ini berjalan dalam prakteknya sehari-hari? Kita coba lihat model operasionalnya dan produk-produk apa aja sih yang ada di dunia nyata. Model yang paling umum dipakai itu namanya model wakalah atau keagenan. Alurnya begini, gampang kok. Pertama, Anda sebagai peserta bayar kontribusi. Kedua, operator takaful ngambil fee atau ujroh yang sudah disepakati di awal untuk biaya operasional mereka. Ketiga, sisa uangnya semua masuk ke dalam dana tabaruk kolektif yang dipakai untuk bayar klaim peserta lain yang kena musibah. Nah, yang paling menarik ada di langkah keempat. Kalau di akhir tahun ternyata ada sisa uang di dana itu, sisa tersebut akan dibagikan kembali ke para peserta. Transparan banget kan?
Produknya pun sangat beragam loh, nggak kalah sama asuransi konvensional. Ada takaful buat kargo laut, tapi pastinya cuma untuk ngangkut barang-barang yang halal ya. Terus ada takaful kendaraan bermotor, takaful properti buat rumah atau ruko. Bahkan ada produk-produk yang sangat spesifik kayak takaful untuk jamaah haji dan umroh. Ini bukti bahwa takaful itu fleksibel dan bisa diaplikasikan ke berbagai macam kebutuhan. Sekarang, mari kita lihat ke masa depan, khususnya di konteks Indonesia. Karena lagi ada perubahan regulasi besar-besaran nih yang sedang membentuk babak baru bagi industri takaful di negara kita. Ini penting banget buat kita tahu. Coba perhatikan lini masa ini. Sejak 2014, landasan hukum takaful itu terus diperkuat. Tapi, momen kuncinya ada di tahun 2026. Ini adalah deadline, batas waktu akhir bagi semua perusahaan asuransi konvensional untuk memisahkan unit syariah mereka menjadi perusahaan yang berdiri sendiri atau spin-off. Ini bukan sekedar perubahan administrasi loh, ini adalah langkah monumental untuk memastikan dana syariah dikelola secara murni, nggak kecampur lagi, dan bisa berkembang jauh lebih pesat. Lalu kenapa sih regulasi spin-off tadi begitu krusial? Jawabannya ada di satu angka ini, 231 juta. Itulah jumlah populasi muslim di Indonesia. Angka ini menjadikan kita pasar takaful potensial terbesar di planet ini. Potensinya luar biasa besar dan regulasi spin-off tadi adalah kunci untuk membuka gerbang potensi raksasa itu. Tentu saja, perjalanan menuju ke sana nggak akan mulus-mulus aja. Di satu sisi, ada peluang yang sangat besar, terutama dengan adanya teknologi digital. Tapi di sisi lain, masih ada tantangan atau pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Nah, di sisi peluang, ini yang seru banget. Ada revolusi InsurTech, coba bayangkan. Ada AI yang secara otomatis bisa ngecek kepatuhan syariah dalam setiap proses. Atau teknologi digital twins yang bisa bikin kembaran digital dari sebuah gedung untuk mensimulasikan risiko kebakaran atau banjir dan mencegah kerugian sebelum kejadian. Keren kan? Lalu ada blockchain yang menjamin dana peserta, super transparan, dan bisa mempercepat klaim secara otomatis. Ini bukan fiksi ilmiah, ini teknologi yang akan membuat takaful jauh lebih efisien dan terpercaya. Namun, ini dia tantangan terbesarnya. Grafik ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi yang lumayan dalam. Literasi keuangan syariah di Indonesia itu baru di angka 43,42%. Tertinggal jauh dari literasi konvensional yang udah 66,45%. Artinya apa? Artinya ada PR besar untuk mengedukasi masyarakat. Tanpa edukasi yang masif, potensi pasar yang ratusan juta orang tadi ya hanya akan jadi angka di atas kertas. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kita bisa lihat evolusi takaful yang luar biasa. Dari sebuah prinsip kuno tentang gotong royong, kini takaful telah bertransformasi menjadi pilar yang canggih dalam sistem keuangan global. Visinya adalah takaful modern yang didukung teknologi mutakhir dan dikelola secara super profesional. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat indah. Takaful menawarkan lebih dari sekedar bantalan terhadap kerugian. Ia menyediakan kerangka kerja bagi stabilitas komunitas dan keadilan sosial dalam ekonomi global yang semakin fluktuatif. Intinya, takaful itu punya tujuan yang lebih tinggi, bukan cuma soal ganti rugi, tapi soal membangun masyarakat yang stabil dan adil. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dengan potensi pasar terbesar di dunia, regulasi yang makin kuat, dan teknologi yang makin canggih, mampukah Indonesia mengubah potensinya menjadi sebuah kenyataan, yaitu menjadi pusat takaful global? Jawabannya ada di tangan kita semua, dan mungkin akan terungkap dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih sudah menyimak,